Anak-anak yang gersang jiwanya. Suatu malam, sebuah pesan masuk ke handphone saya. Isinya cukup singkat, tetapi membuat saya sebagai orang tua tersentak, lalu tercenung sesaat. Meski saya sudah memberi jawaban, tetapi pesan itu masih membuat saya berpikir. Saya mencoba merenung agak dalam sembari membiarkan pesan itu tetap tersimpan di handphone saya. Saya mencoba berpikir, sesungguhnya apa yang terjadi di keluarganya sehingga ia berkirim pesan dengan ungkapan, "Ustaz, saya kesepian sekali. Orang tua sama sekali tak peduli. Padahal serumah. Kakak-kakak dan adik pun demikian. Saya ingin meninggal saja, Ustaz." Kegetiran, kesepian, dan merasa tak ada lagi artinya hidup lebih lama meski hidup serumah dengan orang tua, akhir-akhir ini agaknya mulai merebak. Anak-anak merasa rumah hanyalah tempat untuk membaringkan letih dan penat. Itu pun dengan perasaan yang tidak nyaman, sehingga sebagian di antara mereka bahkan sekedar tidur di rumah pun sangat tidak betah. Mereka merasa tidak memiliki orang tua. Yang mereka miliki hanyalah instruktur. Ya, instruktur yang akan memberi perintah kepada mereka tentang les apa yang akan harus mereka ambil, menyediakan uang untuk biaya mereka, dan memeriksa hasil belajar mereka. Selebihnya, tak ada waktu untuk berbincang bersama, tak ada tempat untuk bercanda bersama. Anak-anak yang getir jiwanya itu dapat memperoleh apa saja kecuali ketulusan kasih sayang dan kerelaan untuk mendengarkan dari orang tuanya. Anak-anak itu dapat memuaskan keinginannya untuk memperoleh apa saja kecuali yang tak bisa dibeli dengan uang. Mereka memperoleh selimut-selimut yang tebal untuk tidur, tetapi tanpa kehangatan jiwa dari pelukan tulus seorang ibu. Mereka merasakan sejuknya ruang-ruang ber-AC, tetapi tidak menemukan kata-kata yang menyejukkan dari orang tua. Mereka merasa gerah dengan kehidupan di rumah, justru ketika orang tua ada bersama mereka. Astaghfirullahaladzim. Banyak orang tua merasa telah bersungguh-sungguh berjuang untuk anaknya, padahal yang terjadi sesungguhnya adalah mereka memaksa menjadi seperti keinginan orang tua. Kita paksa anak-anak kita untuk meniru kita dengan bekal seperti bekal kita, padahal ia diciptakan bukan untuk menghadapi zaman ini. Ia diciptakan untuk menghadapi zaman lain yang berbeda. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Jangan paksakan anakmu untuk menjadi seperti kamu, karena dia diciptakan, karena dia hadir bukan untuk zaman kamu." Hari-hari ini, ketika kita lebih banyak mengasah kedahsyatan otak mereka, tetapi lupa menghidupkan hatinya, marilah kita merenung sejenak tentang anak-anak kita yang kehilangan arah. Tengoklah sejenak anak-anak yang menghabiskan waktunya untuk berkelahi di jalanan, atau tenggelam di tengah hiruk pikuknya kehidupan yang memuja syahwat. Tengok pula anak-anak yang matanya cekung bukan karena kurang gizi, dan badannya kurus bukan karena kurang makan, melainkan karena tersedot obat-obat terlarang. Cobalah untuk sejenak menjawab dengan jujur, siapakah mereka? Maka kita akan tahu jawaban kenyataan yang amat getir. Kenyataan yang bahwa di antara mereka adalah anak-anak kaum muslimin yang terdidik. Bercermin kepada Nabi Muhammad SAW, pendidikan pada anak masa-masa awal diarahkan untuk membangunkan keyakinan yang kokoh kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ditempuh dengan dua hal. Yang pertama, memberi dasar-dasar keyakinan yang mantap. Yang kedua, melimpahkan kasih sayang secara tulus, bersahabat dan hangat kepada anak. Tulusnya kasih sayang orang tua akan menjadi persemaian yang baik bagi tumbuhnya keyakinan yang kokoh. Terlebih ketika orang tua memberi pengalaman-pengalaman religius dalam suasana yang penuh kasih sayang. Inilah yang memuatkan rasa beragama seseorang.
Dari Rasulullah SAW kita belajar tentang bagaimana dasar-dasar keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala ditumbuhkan sejak belia. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang ketika itu masih kecil, saat pengertiannya baru mulai tumbuh. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai anakku, sesungguhnya aku akan mengajarkanmu beberapa kata ini sebagai nasihat buatmu. Jagalah hak Allah, niscaya Allah pasti akan menjagamu. Jagalah dirimu dari berbuat dosa terhadap Allah, niscaya Allah akan berada di hadapanmu. Apabila engkau menginginkan sesuatu, mintalah kepada Allah, dan apabila engkau menginginkan pertolongannya, mintalah kepada Allah. Ketahuilah bahwa apabila seluruh umat manusia berkumpul untuk memberi manfaat padamu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah di dalamnya takdir untuk itu. Juga sebaliknya, mereka tidak akan mampu mencelakaimu sedikit pun kecuali atas kehendak Allah. Pena telah diangkat dan lembaran takdir telah kering." Ada sejarah yang bisa kita runut, dan ada pertanyaan yang rasanya amat sulit kita jawab. Di balik orang-orang besar selalu ada ibu yang besar. Tetapi di balik sejarah orang besar yang melahirkan orang-orang yang juga memiliki kebesaran, selalu mencatat tentang seorang ayah yang besar. Di sanalah kita menemukan nama Luqman Al-Hakim, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Ali bin Abi Thalib, maupun Rasulullah SAW sendiri, serta sederet nama-nama yang lain. Mereka telah mencatat namanya dengan penuh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk juga para bapak yang mendapat kehormatan dari Allah untuk disebut nama kita di sisinya dengan penuh kemuliaan. Amin ya rabbal alamin.